Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum Ibu Yulizar. Waalaikumsalam Bu Sartika. Ya, apa kabar Bu? Baik. Ya Ibu, sebelum kita melakukan coaching, kita akan pra-observer dulu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baiklah Bu, pada coaching hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, Ibu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Ada 3, yaitu kemitraan, proses keaktifan, dan memaksimalkan potensi. Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, potensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan hari ini? Baiklah Bu Sartika, kompetensi coaching yang saya kembangkan untuk hari ini adalah pertama, kehadiran penuh. Kemudian saya akan berusaha mendengarkan secara aktif apa yang akan diceritakan oleh coachee. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan membuat coachee menjawab pertanyaan secara terbuka. Itu saja Bu Sartika. Oke Bu, kemudian yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observer? Jadi Bu Sartika, secara spesifiknya saya akan pertama itu mendengarkan secara aktif. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka kepada coachee. Itu saja Bu Sartika. Ya, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu, yang ketiga, indikator ketercapaian apa dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, indikatornya yaitu coachee dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan tersebut. Itu saja. Oke Ibu, luar biasa ya Bu. Demikianlah Ibu pra-observer kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sofian? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu. Ya, sepertinya ada yang mau Bapak ceritakan. Begini Bu, saya ingin minta waktu kepada Ibu. Saya ingin menceritakan keadaan tata tertib di sekolah kami ini yang sering dilanggar oleh siswa Bu. Oh ya. Jadi apa yang akan Bapak capai dalam perbincangan kali ini? Nah, yang akan saya capai Bu dalam perbincangan kali ini, saya akan mendapatkan suatu solusi Bu. Bagaimana menindaklanjuti siswa yang sering terlambat. Oh ya Pak ya. Jadi boleh Bapak ceritakan apa masalah atau situasi yang Bapak hadapi? Gini Bu, di sekolah kami itu kan sering sekali terjadi pelanggaran tata tertib sekolah, di mana siswa kami banyak yang sering terlambat Bu. Sampai 10, 15, sampai 20 orang per hari Bu. Sedangkan iya Pak. ya Bu. Ya, jadi menurut Bapak, kenapa hal tersebut bisa terjadi?
Kalau menurut saya Bu, siswa itu tidurnya larut malam. Jadi mereka untuk bangun pagi itu sungkan Bu. Nah sekarang kan siswa sekarang itu yang namanya anak muda Bu, katanya kalau nggak tidur larut malam itu nggak keren katanya. Terus apa ada hal lain? Ya hal lain Bu, ya pelanggaran tata tertib yang lain Bu, seperti sering mengeluarkan baju. Jadi apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi untuk mengatasi masalah tersebut Bu, saya mencoba mendekati anak tersebut, ya, mendekati anak tersebut, dan dengan pendekatan itu anak tidak terlalu berubah. Jadi saya mengambil tindakan memanggil orang tua atau walinya untuk datang ke sekolah. Ya, jadi Bapak sudah berkolaborasi dengan wali siswa. Apa Bapak juga berkolaborasi dengan pihak lain? Kalau dengan pihak lain Bu, saya ya pihak rekan sejawat saya di sekolah Bu, seperti wali kelas dan wakil kepala sekolah yang lain. Iya, ya. Selain berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan wali murid, apa ada yang lain, Pak? Kalau yang lain itu biasanya saya koordinasikan dengan kepala sekolah Bu, untuk memintai persetujuan tindakan yang harus saya ambil Bu. Oh iya Pak ya. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya? Tindak lanjut saya untuk kedepannya, saya akan lebih menertibkan lagi peraturan dan tata tertib sekolah yang ada di sekolah kami itu, supaya lebih ditaati oleh siswa, dan itu perlu kerjasama antara rekan-rekan guru juga Bu. Bukan hanya mengandalkan saya sebagai wakil kepala sekolah urusan kerusuhan saja. Jadi saya harus berkolaborasi dengan guru-guru lain supaya mempunyai suatu persepsi yang aman ketika melihat siswa yang melanggar peraturan tata tertib sekolah. Jangan hanya saja yang melanggar siswa, tapi guru lain seperti ayah dan asuh itu yang menyebabkan seringnya siswa itu melanggar peraturan. Ya Pak ya, bagus sekali. Jadi Bapak sudah berkolaborasi dengan wali murid, kemudian dengan rekan sejawat, dengan atasan. Kemudian Pak, apakah ada cara lain seperti metode apa pendekatan yang Bapak lakukan untuk kedepannya? Kedepannya saya akan mengikuti di program guru putra. Jadi di program guru putra itu saya mempelajari tentang pendekatan pada siswa dengan bicara diskusi. Jadi mungkin diskusi kita dapat memberikan suatu solusi kepada siswa tersebut. Ya, bagus sekali Pak ya, Pak. Ternyata Bapak sudah menerapkan hal-hal yang baru yang Bapak dapatkan dari pelatihan-pelatihan yang Bapak ikuti. Iya. Ya. Kemudian dari hasil perbincangan kali ini, apa yang Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan Bu, rasakan dari perbincangan hari ini itu harapan saya ke depan supaya tata tertib sekolah kami ini lebih dipertegas lagi, dan akan dibahas di suatu forum rapat bersama kepala sekolah dan guru-guru lain. Dan saya meminta kepada kepala sekolah untuk mengadakan suatu rapat khusus mengenai tata tertib sekolah. Harapan saya ke depan. Ya. Apakah Bapak merasa termotivasi atau tercerahkan dari perbincangan kali ini? Dari perbincangan kali ini saya merasa termotivasi
dengan penjelasan apa yang disampaikan oleh Ibu Liza tadi. Jadi saya bisa menemukan solusi bagaimana yang harus saya lakukan ke depannya. Ya, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Semoga kedepannya Bapak sukses dan dapat menemukan solusi dan permasalahan Bapak selesai dan sekolah Bapak menjadikan sekolah yang berprestasi. Amin. Terima kasih Pak Sofian. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yulizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi sudah coaching ya Bu. Ini pasca observasi. Sebelum menutup, ya Bu, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Itu yang pertama, apa yang Ibu lakukan pada saat coaching tadi Bu? Oh iya Bu ya. Jadi pada saat coaching saya berusaha untuk menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Di mana alur tirta adalah ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga berusaha untuk mendengarkan secara penuh, kemudian menggali masalah dari coachingnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu saja Bu. Iya. Ini Bu, kemudian yang pertanyaan yang terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching tersebut? Ya Bu Sartika ya. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu mencari solusi dari masalah si coach tadi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka sehingga coach dapat menjelaskan dengan secara detail dan menemukan solusinya sendiri. Oke, luar biasa ya Ibu. Terima kasih Bu. Sama Bu Sartika. Ya, baiklah Ibu. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi 2, Coach Ibu Sartika, Coach Ibu Liza, Dr. Pak Sofian. Iya. Kita mulai. Assalamualaikum Bu Sartika. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik-baik aja Pak. Oh, ya. Saya dengar Ibu melakukan coaching pada hari ini. Ya, betul sekali Pak. Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Yuliza. Oh ya. Jadi saya sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan memberikan suatu pertanyaan dulu mengenai jadi sebelum perang apa sebelum coaching. Ibu ya. Iya Pak. Jadi Bu coaching yang tadi saya amati ya. Saya nilai proses percakapan coaching apa sudah sesuai dengan penilaian coaching dan alurnya Bu ya. Jadi untuk kedepannya kemudian saya akan menilai Bu dari prinsip dan berdasarkan prinsip coaching ya Bu. Iya Pak. Itu ada 3. Yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi ya Bu ya. Iya Pak. Nah, jadi pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Sartika yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu Sartika kembangkan? Iya. Baiklah Bapak. Pada coaching kali ini itu ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh,
kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Jadi pertanyaan kedua, Bu. Iya, Pak. Jadi mana yang secara spesifik di antara ketiga itu, Bu? Iya, Pak. Tadi yang pertama saya akan merangkum pertanyaan berbobot, saya akan mendengarkan aktif, kemudian saya akan menggunakan nada suara yang positif, serta saya akan bersikap terbuka dan memberikan rasa nyaman pada coach saya, Pak. Oh. Kemudian, Bu, indikator yang ingin Ibu capai pada saat coaching nanti, Bu. Apa indikatornya? Iya. Baik, Pak. Tentunya dalam indikator coaching ini, saya berharap coachnya akan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, Pak. Oh iya, gitu ya, Bu ya. Jadi untuk selanjutnya, Ibu silakan untuk melakukan coaching kepada Ibu Lizar ya, Bu. Nanti saya akan menilainya. Silakan, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum, Ibu Yulizar. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar, Bu? Baik, Bu. Ya, kemarin saat pulang sekolah, katanya Ibu mau cerita dengan saya. Iya, Bu, saya mau menceritakan masalah saya. Ya, masalah apa, Bu? Boleh diceritakan? Jadi begini, Bu Sartika. Jadi minggu-minggu ini saya merasa kewalahan karena tugas-tugas saya yang menumpuk. Pertama, tugas sekolah yaitu saya sebagai panitia waktu ujian sekolah. Kemudian saya juga membuat soal-soal, membuat kisi-kisi yang akan saya kumpulkan di sekolah. Kemudian saya juga ada tugas kinerja setiap bulannya di sekolah. Kemudian saya juga mengerjakan beberapa hal dalam waktu secara bersamaan. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan seperti pelatihan CGP. Jadi tugas-tugas saya itu menumpuk sekali, Bu Sartika. Jadi saya bingung untuk mengerjakannya. Iya, Bu. Baik sekali ya, Bu. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu capai, Bu? Jadi Bu Sartika, saya pada percakapan ini ingin supaya saya dapat membagi waktu, juga saya dapat menemukan solusi dari masalah saya. Oke, betul sekali ya, Bu. Jadi, Bu, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam membagi waktu tadi, Bu? Jadi saya bekerja sama, berkolaborasi dengan teman sejawat, seperti dengan guru, kemudian saya juga berkolaborasi dengan staf tata usaha, kemudian berkolaborasi dengan teman MGMP. Jadi kalau membuat soal, saya akan berkolaborasi. Kemudian saya juga akan membagi waktu untuk tugas saya sebagai CGP. Baik sekali, Bu. Artinya Ibu sudah berkolaborasi, Bu, ya. Ya, sudah berusaha untuk bisa membagi waktu, Bu, dari kesibukan Ibu tadi ya, Bu. Iya, Bu Sartika, saya berusaha untuk membagi waktu antara pekerjaan di sekolah juga tugas-tugas saya sebagai CGP. Betul sekali, Bu. Karena itu semuanya tanggung jawab ya, Bu. Iya, Bu Sartika. Iya, Ibu, rencana Ibu selanjutnya dalam mengatasi permasalahan seperti ini bagaimana, Bu? Jadi untuk kedepannya, Bu Sartika, saya akan berusaha pertama berkolaborasi dengan teman sejawat, seperti tadi, kemudian berkolaborasi dengan staf tata usaha untuk membuat soal, kemudian juga berkolaborasi dengan teman MGMP, jadi bersama-sama membuat soalnya agar lebih mudah. Kemudian
saya akan membagi waktu dengan membuat jadwal yang mana yang perlu saya prioritaskan terlebih dahulu. Untuk tugas CGP, saya akan berusaha menambah waktu dengan mengerjakannya pada waktu malam hari. Jadi pada waktu siang hari untuk tugas di sekolah. Itu Bu Sartika. Oke, luar biasa ya Bu. Artinya Ibu akan membuat jadwal ya Bu dalam tugas-tugas Ibu tadi agar bisa mengerjakannya secara katakanlah bergiliran ya Bu. Iya Bu Sartika. Iya, oke. Bu, ini sudah ada komitmen untuk Ibu ke depannya? Iya Bu Sartika, saya akan berusaha supaya pekerjaan saya diprioritaskan, mana yang dulu yang perlu dilakukan, kemudian mana yang akan saya lakukan ke depannya dengan membuat jadwal tadi, juga membagi waktu, menambah waktu pada malam hari untuk Oke. kegiatan CGP tersebut. Iya, betul sekali ya Bu. Artinya Ibu sudah menemukan solusi ya Bu. Iya, Tadi dengan membuat jadwal, memprioritaskan, mendahulukan mana tugas yang terpenting ya Bu. iya Bu Sartika. Artinya Ibu sudah menemukan solusi, sudah bisa membagi waktu dari kesibukan Ibu. Bagaimana Bu perasaan Ibu sekarang? Iya Bu Sartika, dari perbincangan ini saya merasa termotivasi dan tercerahkan. Kemudian saya menemukan solusi yang akan saya lakukan ke depannya. Terima kasih sekali Bu Sartika telah mendengarkan masalah saya. Iya, terima kasih Bu. Tetap semangat Bu Yulizar. Sama-sama Bu Sartika. Oke, nanti kita lain kali ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, ketemu lagi. Iya Bu Sartika. Sukses sampai selalu Bu. Iya, sukses Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik, Ustaz. Baik, Ibu Sartika. Kayaknya menarik sekali ya perbincangan antara Ibu Sartika dengan Ibu Yulizar tadi ya. Iya, Pak. Dan saya lihat tadinya Ibu Yulizar itu cenderung murung, tapi sekarang sudah ceria, ya. Mungkin sudah mendapatkan suatu. Belum. Jadi dari percakapan Ibu tadi saya mendengar dan saya akan menilainya Bu ya. Dari coaching yang Ibu Sartika lakukan tadi kepada Ibu Yulizar, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching tadi Bu? Iya, Pak. Terima kasih Bapak. Tadi pada saat coaching saya menggunakan alur tirta pada coach saya, di mana itu saya ada tujuannya, identifikasi, ada rencana dan tanggung jawab. Kemudian iya Pak, gitu. Oh iya Bu. Jadi tadi saya sudah mengamati dan sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, sesuai dengan alur ceritanya, di mana di situ ada identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, kemudian ada juga tanggung jawabnya di situ ya Bu. Jadi saya rasa untuk coaching yang dilakukan pada pagi hari ini itu sudah berjalan dengan apa yang direncanakan dan sesuai dengan alur kita. Jadi mungkin itu saja Bu penilaian saya untuk observasi daripada coaching Ibu Sartika dengan Ibu Yulizar. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya Bu, sama-sama Bu. Oke, untuk sesi 3 itu coach observan, coach Ibu Sartika, observernya Ibu Yulizar. Oh ya. Oke. Mulai. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Sofian? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Ya, jadi begini Pak Sofian. Jadi pada pagi ini saya akan mengadakan observasi.
Jadi di sini saya akan mengamati dan saya akan nilai proses percakapan coaching apa sudah sesuai dengan rubrik penilaian dan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian untuk prinsip coachingnya itu ada kemitraan, proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Pertama saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak Sofian. Ya Bu, silakan Bu. Ya. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Bu, untuk pada proses coaching saya pada hari ini, saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu seperti kompetensi inti coaching, yaitu ada 3 Bu. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Oh iya, bagus sekali Pak ya. Jadi mana yang secara spesifik yang dapat Bapak kembangkan? Yang secara spesifik dari ketiga prinsip coaching itu, kompetensi coaching tersebut itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh iya, bagus sekali Pak ya. Jadi pertanyaan terakhir Pak, Ya Bu. indikator apa ketercapaian yang akan Bapak lakukan? Jadi indikator yang akan saya lakukan atau yang akan saya capai itu coach menemukan solusi permasalahannya Bu. Oh iya, bagus sekali Pak Sofian. Terima kasih Pak Sofian, nanti kita lanjutkan untuk pasca observasi. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum Ibu Sartika. Ya, waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya Bu pada hari ini Bu? Alhamdulillah baik saja Pak. Alhamdulillah Bu ya. Saya lihat Ibu Sartika tadi kulikilir tadi kayak ada sesuatu Bu. Ya, inilah Pak. Saya ini sedang bingung Pak. Bingung kenapa ya Bu? Ya, karena saat ini saya sedang merekap nilai-nilai anak saya kelas 7 Pak. Itu ternyata Pak ada 3 anak saya yang nilainya itu tidak tuntas Pak. Oh, tidak tuntas Bu ya. Iya Pak. Jadi apa Bu masalahnya? Kok mereka sering tidak masuk kelas atau tidak hadir ke sekolah Bu? Iya. Baik sekali Pak. Jadi dari ketiga anak saya ini tadi, yang pertama itu Bisma, Yusril, dan Chandra ini Pak. Setelah saya mencari informasi, ternyata anak ini nilainya tidak tuntas, itu tidak sepenuhnya mengikuti proses pembelajaran dengan baik Pak. Terutama saat ulangan, UTS, dan latihan yang lainnya. Oh, kalau menurut Ibu, kenapa hal tersebut bisa terjadi ya Bu? Iya, itu saya cari informasi Pak dari guru mata pelajarannya, 3 mata pelajaran. Yang pertama matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ketiga guru mapel ini menceritakan kepada saya, karena saya sebagai wali kelasnya, ternyata Pak anak ini tidak apa ya Pak, tidak ada kesiapan dalam proses pembelajaran, terutama saat ulangan itu Pak, saat ulangan dan saat UTS, sehingga nilai mereka itu katakanlah kecil Pak, di bawah ketuntasan itu yang membuat saya bingung Pak. Oh gitu Bu ya. Jadi untuk kehadiran rajin Bu ya. Di sini saya lihat. Iya Pak, untuk kehadirannya itu semua anak saya kelas 7 itu saya rekap semua kehadirannya bagus, hanya ada beberapa 1-2 orang saja, tetapi untuk nilainya semuanya bagus, nilainya bagus dan kehadirannya juga bagus. Oh gitu ya Bu. Nah, jadi menurut Ibu untuk kedepannya itu bagaimana Bu kira-kira kalau tujuan Ibu misalnya? Iya, baik Pak. Rencana saya Pak ke depannya ya, saya akan memanggil ketiga anak tadi, kemudian saya akan memberikan nasihat, motivasi, serta kesepakatan Pak dalam belajar.
Kemudian saya juga akan meminta tugas tambahan dari guru mata pelajaran tadi. Yang ketiga mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta matematika agar memberikan tugas tambahan kepada ketiga anak saya yang nilainya tidak tuntas tadi, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi Ibu sudah berkolaborasi dengan siswa itu sendiri dan dengan guru mata pelajaran ya, Bu, ya? Ya, Bahasa betul Indonesia, sekali, Pak. bahasa Inggris, dan matematika tadi, Bu, ya. Iya, betul Nah, sekali, Pak. jadi untuk selanjutnya, Bu, siapa lagi pihak yang terlibat selain guru mata pelajaran yang kira-kira Ibu akan libatkan, Bu? Iya, Pak. Pihak yang terlibat mungkin untuk sejauh ini saya akan menginformasikan kepada orang tua atau wali mereka masing-masing, Pak. Agar anak ini, ya, agar ketiga anak ini memang betul-betul diperhatikan, Pak. Ya, Bu. Jadi kita, Ibu Sartika sehingga harus memanggil orang tua atau bagaimana, Bu? Atau Ibu Sartika sendiri yang datang ke rumah orang tua? Iya, mungkin rencana saya selanjutnya, Pak, saya akan memanggil wali orang tuanya untuk datang ke sekolah dan memberitahukan bahwa anak ini nilainya tidak tuntas, Pak, dan saya betul-betul minta perhatikan anak ini sampai ke ujian semester akhir, Pak. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi Ibu sudah berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan juga dengan orang tua atau wali, Bu, ya. Nah, selanjutnya itu masih ada kira-kira orang yang perlu Ibu libatkan? Ya. Untuk sejauh ini cukup, Pak. Mungkin sampai di wali orang tua saja. Jadi selanjutnya apa harapan Ibu? Harapan saya, Pak, ke depannya dengan anak ini sudah saya panggil, saya berikan penguatan, motivasi, serta saya akan membuat kesepakatan, Pak, dalam proses belajar. Kemudian saya juga sudah meminta tugas tambahan dengan guru-guru mata pelajaran tadi, serta sudah menginformasikan kepada orang tua mereka masing-masing. Harapan saya ketiga anak ini bisa belajar dengan baik, bisa mengikuti tugas-tugas ataupun ulangan harian dengan sepenuhnya dalam kesiapan belajar mereka, Pak. Oh, jadi begitu ya, Bu, ya. Jadi setelah Ibu memanggil orang tua, kemudian kolaborasi dengan guru mata pelajaran dan juga siswa tersebut, jadi setelah Ibu melakukan hal tersebut, adakah Ibu melakukan suatu pendekatan atau metode-metode yang Ibu pelajari, misalnya metode-metode terbaru untuk mengadakan suatu pendekatan kepada ketiga siswa itu, Bu? Iya, tentu, Pak. Tentu saya melakukan pendekatan, memberikan motivasi, memberikan penguatan serta semangat kepada ketiga anak saya tadi agar mereka itu katakanlah termotivasi, sadar, benar-benar mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik. Oh, begitu ya, Bu. Jadi Ibu sudah bisa membuat suatu metode pendekatan, Bu, ya, kepada siswa tersebut. Jadi semoga kedepannya siswa yang Ibu ketiga siswa itu bisa berubah total, ya, Bu, dan bisa lebih meningkatkan lagi nilainya di ketiga mata pelajaran tadi yang khususnya, Bu, ya. Iya, betul sekali, Pak. Iya. Jadi bagaimana, Bu, sekarang perasaan Ibu misalnya? Ya, alhamdulillah, Pak. Saya rasanya sudah tenang sekarang. Saya sudah menemukan solusi untuk mengatasi anak-anak saya yang nilainya tidak tuntas tadi, Pak. Oh, gitu ya, Bu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Iya. Jadi Ibu sudah menemukan solusi untuk ketiga siswa Ibu tadi, ya. Ya, betul sekali, Pak. Semoga apa yang Ibu usahakan itu akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi ke depan, Bu. Mungkin itu saja, Bu, perbincangan kita pada pagi hari ini, Bu. Saya akan masuk kelas, Bu. Ini sudah 9 lewat, Bu. Iya, baiklah, Bapak. Terima kasih banyak, Ya, Bapak. sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya.
Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, Pak. Iya. Sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi dari percakapan coaching Bapak tadi dengan Ibu Sartika. Jadi begini, Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah coaching ini? Jadi perasaan saya setelah coaching ini, Bu, saya itu merasa bisa leluasa dan lega terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Sartika tadi, yang mana Ibu Sartika mempercayakan diri saya sebagai coachnya untuk mendengarkan suatu keluh kesahnya, dan alhamdulillah Ibu Sartika sudah menyampaikannya secara terbuka, Bu. Tidak ada keraguan, jadi dia percaya penuh kepada saya, Bu. Iya, Pak, ya. Jadi Bapak sudah menggunakan alur tirta? Iya, Bu. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yang mana tadi ada tujuan identifikasi, kemudian rencana aksinya, kemudian juga ada tanggung jawabnya. Nah, ya. Bagus sekali, Pak, ya. Setelah saya amati, Bapak dan Ibu Sartika sudah menggunakan alur tirta karena sudah ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya juga sudah ada. Juga tanggung jawabnya tadi saya lihat juga sudah ada. Ya. Kemudian yang kedua, Pak, ya, dari hasil observasi yang Bapak lakukan, apa ada yang Bapak mau ceritakan? Jadi dari observasi yang saya lakukan tadi, itu yang perlu saya ceritakan, yaitu Ibu Sartika itu sangat ragu dengan nilai siswanya, Bu. Jadi menganggap siswanya itu sudah masuk, rajin sekolah, tapi nilainya anjlok. Jadi Ibu Sartika merasa kurang puas terhadap pencapaian anaknya itu, Bu. Jadi dia makanya Ibu Sartika menemui saya untuk menyampaikan unek-unek tersebut, dan alhamdulillah Ibu Sartika bisa menemukan solusinya sendiri untuk menangani masalah anaknya yang ketiga anak tersebut yang nilainya anjlok. Mungkin itu saja, Bu. Iya, Pak Sopian, ya. Setelah saya amati percakapan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, di mana Pak Sopian dengan Ibu Sartika sama-sama selaras menjawab, kemudian memberikan pertanyaan. Kemudian coach sebagai coach dan coach tadi, Pak Sopian sebagai coach, ya, menggali pertanyaan dengan pertanyaan berbobot. Saya perhatikan. Kemudian yang terakhir, Pak Sopian. Ya, Bu. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang dilakukan tadi? Berdasarkan coaching yang kami lakukan tadi, Bu, ya, yang perlu dikembangkan itu yaitu kompetensi coaching, ya, Bu. Kompetensi coachingnya yang pertama itu ada kemitraan. Jadi kemitraan itu perlu dikembangkan dalam menurut saya, Bu. Karena dengan kemitraan itu kita bisa berkolaborasi, Bu. Itu saja, Bu. Ya, bagus sekali Pak Sopian, ya. Jadi kedepannya semoga kita dapat menerapkan apa yang kita pelajari pada percakapan coaching kali ini di sekolah atau untuk siswa dan untuk guru termasuk sejawat kita. Terima kasih Pak Sopian untuk percakapan kali ini. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.